Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, saya akan melakukan presentasi terkait tesis S2 saya yang berjudul Analisis Strategi Divisi Mass Funding Bank XYZ dalam meningkatkan proporsi dana simpanan murah. Adapun dosen pembimbing yaitu Bapak Agustiawan, DR MSOC SC. Latar belakang atas tesis saya yaitu terkait potensi dana simpanan. Berdasarkan data BI, uang kartal yang beredar di luar bank umum dan BPR yaitu sebesar 629 triliun. Berdasarkan tim riset Bank SCJ diketahui bahwa dana yang berasal dari orang yang belum berbank dan koperasi sebesar 460 triliun. Berikut ini tabel yang menggambarkan bahwa dana simpanan yang dihimpun Bank Buku 1, 2, 3, 4 dan BPR yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dilihat dari tabel ini bahwa Jakarta memiliki market share yang lebih atau paling banyak dibandingkan wilayah lainnya. Kedua Jawa Timur. Dan selanjutnya, kemudian di gambar sebelah kiri atas yaitu terlihat bahwa market share dari Bank SCJ sebesar 15%, kedua dari Bank Mandiri, ketiga Bank BCA, keempat Bank BNI. Namun kalau kita melihat dari porsi deposito dari keempat bank ini, maka Bank XYZ itu memiliki porsi deposito yang cukup tinggi yaitu sebesar 14%, sehingga mengakibatkan kasa Bank XYZ menjadi sangat kecil atau lebih kecil dibandingkan bank lainnya. Kemudian dari tabelnya gambar sebelah kanan bawah itu menggambarkan bahwa penyebaran atau market share dana simpanan Bank XYZ. Dilihat bahwa ada wilayah yang warna hijau merupakan market share dana Bank XYZ yang di atas 50% yaitu di Provinsi Madura. Dilihat dari segi wilayah juga Bank XYZ itu menguasai di area Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Sedangkan untuk Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa memiliki persaingan yang cukup ketat di antara empat bank tersebut. Selanjutnya dari rumusan masalah, pertama kemajuan teknologi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam bertransaksi keuangan perbankan. Kedua, tren penurunan NIM, net interest margin, yaitu tahun 2018 7,22% menjadi 6,73% pada tahun 2019. Ketiga, pertumbuhan kredit selalu berada di atas rata-rata industri, yaitu Bank XYZ 7,7% dan industri 6,08%. Keempat, tuntutan sebagai agent of development bank AOD bagi pemerintah untuk mengembangkan perekonomian rakyat dengan menyalurkan kredit usaha rakyat kurs 120 triliun atau 63,16% dari total plafon anggaran KUR tahun 2020 dengan suku bunga 6%. Pertanyaan penelitian, apakah lingkungan eksternal Bank XYZ dapat mendukung strategi divisi mass funding dalam meningkatkan proporsi dana simpanan murah? Kedua, apakah lingkungan internal Bank XYZ dapat mendukung strategi divisi mass funding dalam meningkatkan proporsi dana simpanan murah? Ketiga, strategi apa yang lebih tepat digunakan oleh divisi mass funding Bank XYZ untuk dapat meningkatkan proporsi dana simpanan murah? Tujuan penelitian mengetahui kondisi lingkungan eksternal Bank XYZ yang dapat mendukung strategi divisi mass funding dalam meningkatkan proporsi dana simpanan murah. Kedua, mengetahui kondisi internal Bank XYZ yang dapat mendukung strategi divisi mass funding dalam meningkatkan proporsi dana simpanan murah. Ketiga, mengetahui strategi yang lebih tepat untuk digunakan oleh divisi mass funding dalam meningkatkan proporsi dana simpanan murah. Landasan teori yang saya gunakan teori strategis konsep strategi bersaing. Untuk teori strategis yaitu Porter, strategi adalah bagaimana menciptakan nilai dan keunikan yang dimiliki perusahaan dengan mengambil keputusan yang dilakukan dan tidak dilakukan serta menyesuaikan dengan seluruh aktivitas perusahaan.
Untuk konsep bersaing, pada suatu industri adanya perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari perusahaan lainnya. Walaupun keuntungan rata-rata industri tinggi ataupun rendah, perusahaan tersebut memiliki sesuatu yang spesial dan sulit ditiru yang menyebabkan mereka lebih unggul dari para pesaingnya. Keunikan ini dinamakan keunggulan bersaing. Kemudian dari lingkungan eksternal, saya menggunakan dua analisis, yaitu Pestel dan Porter's Price Forces. Lingkungan internal, saya menggunakan sumber daya dan capabilities, analisis strategi, analisis SWOT, dan value disiplin. Metodologi penelitian, metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data primer, wawancara, dan kuesioner terhadap Kepala Divisi Mass Funding dan Divisi Corporate Development Strategy Bank XYZ. Kedua, data sekunder, literatur dari buku, jurnal, dan internet, dan beberapa survei internal. Kemudian faktor ekonomi, dilihat dari pandemi COVID-19, ekonomi global menjadi adanya pertumbuhan minus pada ekonomi global sebesar minus 4,9% dan negara ASEAN sebesar minus 2% tahun 2020. Ekonomi nasional, untuk ekonomi nasional, pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan nasional negara Indonesia menurut World Bank 0%, dan IMF 0,5%, sedangkan Kemenq minus 0,4% sampai dengan minus 2,3%, Bank Indonesia 1,9% dan Bank XYZ 1,5% sampai dengan 2,3%. Faktor sosial dan budaya yaitu terbagi dua, lingkungan sosial, perubahan perilaku dalam segala bidang akibat dari kemajuan teknologi yang dibuktikan dengan pertumbuhan pengguna internet yang yaitu sebesar 269,9 juta jiwa pada tahun 2020. Lingkungan budaya, norma dan budaya yang beraneka ragam sehingga potensi dana yang dimiliki akan tersebar dan memiliki cara pendekatan yang beraneka ragam. Contohnya pada Festival Budaya Dieng tahun 2019 yaitu sebesar 36 miliar. Kedua, analisis lingkungan eksternal, Pestel, pertama faktor politik dan hukum. Dengan adanya COVID-19, maka pemerintah dan regulator merespon cepat untuk dapat menanggulangi COVID-19 tersebut, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan PSBB. Hal ini mengakibatkan Divisi Mass Funding perlu menyesuaikan strategi dengan mempertimbangkan dampak atas kebijakan pemerintah dan regulator. Kedua, faktor teknologi, kemajuan teknologi yang mengakibatkan pertumbuhan fintech dengan ditandai potensi ekonomi digital yang terus meningkat sampai dengan 2025, terutama e-commerce tahun 2019 yaitu sebesar 21 miliar. Namun di sisi lain terdapat risiko berupa kejahatan digital yang sebenarnya tidak bisa dihindari, seperti kejahatan skimming yang sering terjadi pada industri perbankan. Kemudian faktor demografi, sebagian besar penduduk Indonesia berusia produktif sekitar 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Jumlahnya yaitu sebesar 181 juta jiwa atau sebesar 67,65% dari total penduduk Indonesia. Di sisi lain terdapat data sekitar 92 juta jiwa yang belum tersentuh oleh layanan finansial dan potensi dana dari orang yang unbankable dan koperasi sebesar 460 triliun. Selanjutnya, ancaman pendatang baru. Sesuai dengan survei Nielsen dan internal perusahaan diketahui tingkat awareness masyarakat pada produk tabungan dan brand corporate memiliki nilai yang cukup tinggi dan tidak berbeda jauh. Dengan kondisi pandemi ini, masyarakat pastinya akan lebih cenderung menempatkan dananya di tempat yang trust atau aman. Selain itu, dengan hadirnya fintech dapat dijadikan partner bagi Divisi Mass Funding untuk dapat menjadi wadah dalam penampungan dana simpanan murah. Terus selanjutnya kekuatan tawar menawar pembeli, kemudahan dalam bertransaksi keuangan yang ditawarkan oleh industri perbankan dan fintech menjadi salah satu kekuatan bagi nasabah dalam memilih produk tabungan. Pada survei Nielsen,
dan perusahaan yang menyatakan persepsi masyarakat dalam memilih produk tabungan dengan berdasarkan pada mesin ATM yang memiliki lokasi yang baik, strategis, dan jumlah mesin ATM yang banyak, dan produk tabungan dikeluarkan oleh bank terpercaya. Selanjutnya, kekuatan tawar menawar pemasok. Kemajuan teknologi memberikan dampak bagi perusahaan, perubahan perilaku masyarakat yang mengarah kepada ketergantungan pada teknologi, sehingga dalam bertransaksi keuangan perbankan menggunakan mobile ataupun internet banking menjadi kebutuhan dasar dari nasabah atau masyarakat tersebut. Di sisi lain, satelit yang dimiliki Bank SCJ dengan tujuan untuk menunjang stabilan jaringan unit kerja dan jaringan e-channel e-banking. Produk fintech berupa layanan e-wallet dan e-commerce secara tak langsung dapat memberikan ancaman bagi produk tabungan jika divisi Mas Funding tidak memiliki kolaborasi antara produk tabungan dan produk fintech. Saat ini seperti diketahui, layanan e-wallet telah memiliki customer base yang besar dan untuk transaksi e-commerce telah mencapai 265,7 triliun pada tahun 2019. Persaingan dalam histori seperti diketahui pada dasarnya produk tabungan yang dimiliki setiap bank itu tidak memiliki perbedaan signifikan baik dari segi layanan, biaya administrasi, biaya bunga. Maka berdasarkan survei yang dilakukan Nielsen dan internal perusahaan diketahui persepsi masyarakat terhadap tabungan Bank SCJ hanya kalah dengan produk tabungan BCA. Ini artinya produk tabungan SCJ memiliki position yang cukup kuat bila dibandingkan dengan produk tabungan pesaing. Dari analisis lingkungan internal diketahui divisi Mas Funding memiliki valuable capability dan real capability yang didukung dengan jaringan unit kerja, jaringan e-channel, dan adanya satelit yang mendukung sustainability jaringan pada aplikasi dan jaringan e-channel. Kemudian di sisi lain, brand image yang baik telah beberapa kali dinobatkan sebagai brand yang baik, yang baik di kancah nasional maupun internasional. Dan di sisi lain, tingkat awareness terhadap produk tabungan Bank SCJ juga telah dinilai sangat baik di kalangan masyarakat luas sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada nasabah terhadap produk tabungan Bank SCJ. Berikut ini strategi analisis SWOT. Pertama, strength ada 4. Pertama, brand perusahaan yang kuat. 2, infrastruktur jaringan dan komunikasi yang kuat. Ketiga, jaringan kerja yang terbesar dan tersebar. Keempat, diferensiasi dan diversifikasi produk dan jasa layanan perbankan. Khususnya dari segi weakness ada 3, pemasaran produk dan jasa yang belum terintegrasi. 2, layanan terhadap nasabah belum optimal. 3, capabilities RM sebagai financial advisor. Kemudian dari segi opportunities ada 4. Pertama, bonus demografi 2020-2035. Kedua, perkembangan digital banking. Ketiga, peningkatan jumlah pengguna aktif medsos internet. Keempat, pertumbuhan ekonomi digital. Terus dari segi trade, pertama revolusi gaya hidup dan perilaku masyarakat menuju budaya digital. Kedua, perkembangan financial teknologi fintech. Ketiga, perkembangan tindakan kejahatan digital di dunia perbankan. Dari analisis strategi EV Matrix diperoleh hasil yaitu EV Matrix dengan nilai 3,19 dan EV Matrix 3,1. Ini artinya faktor-faktor internal yang dimiliki perusahaan lebih kuat dibandingnya faktor-faktor eksternal perusahaan itu sendiri. Terus dari segi matriks internal EV dan EV SWOT menghasilkan alternatif strategi yang dapat digunakan yaitu strength opportunity, yaitu menggunakan kekuatan internal, kekuatan untuk mendapatkan kesempatan atau peluang yang ada di luar perusahaan. Kemudian dari strategi value discipline yaitu strategi yang dapat digunakan oleh divisi Mas Funding yaitu product leadership, yaitu selalu melakukan inovasi produk tabungan dan fasilitas produk digital lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sehingga diharapkan tingkat awareness terhadap produk tabungan Bank SCJ tetap tinggi dan tetap menjadi top of mind bagi nasabah maupun non-nasabah. Kesimpulannya terdapat 3, yaitu dilihat dari hasil analisis faktor eksternal maka dapat diketahui adanya potensi
yang dapat dioptimalkan oleh divisi Mas Funding seperti sebagian besar penduduk berusia produktif dan kemajuan teknologi yang mengakibatkan ketergantungan masyarakat akan internet semakin tinggi. Serta potensi ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun strategi dan pengembangan produk dan jasa layanan perbankan untuk meningkatkan dana simpanan murah. Kedua, dari hasil analisis faktor internal diketahui bahwa Mas Funding memiliki dukungan yang kuat dari internal perusahaan, yaitu berupa brand perusahaan, kedua hadirnya satelit yang memperkuat infrastruktur jaringan, kemudian dari jaringan kerja yang tersebar luas dan komitmen untuk inovasi atas produk dan jasa yang perbankan berbasis digital otomatisnya. Ketiga, dari hasil analisis dilakukan peneliti, maka strategi yang tepat dijalankan oleh divisi Mas Funding yaitu product leadership. Saran pertama, brand perusahaan yang kuat, jumlah jaringan yang kerja yang besar, dan didukung hadirnya satelit. Kemudian produk tabungan yang memiliki tingkat awareness yang sangat baik dan berhasil menjadi top of mind bagi kalangan masyarakat luas, maka ini menjadi keunggulan bagi divisi Mas Funding untuk bisa menyesuaikan strategi yang tepat dalam meningkatkan proporsi dana simpanan murah. Kedua, berkembangnya teknologi yang sangat pesat ini memberikan pertumbuhan ekonomi digital yang sangat signifikan. Kondisi tersebut tentunya harus dapat dimanfaatkan dan dipersiapkan bagi divisi Mas Funding untuk dapat mendorong inovasi produk tabungan dan fasilitas digital banking yang dapat menciptakan peluang yang baru dan menjawab tantangan yang ada. Ketiga, kolaborasi dengan fintech dan e-commerce untuk dapat menjadikan rekening bank XYZ sebagai pooling dana simpanan murah. Dari sisi internal, respon cepat untuk menyelesaikan permasalahan nasabah baik berasal dari kejahatan digital dan memperbaiki proses bisnis yang dinilai kurang memberikan kenyamanan bagi nasabah. Kemudian melakukan pendidikan dan pelatihan bagi RM agar dapat ditingkatkan kompetensi sehingga menjadi financial advisor bagi nasabah. Mungkin akhir dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.